Kacau, 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 kacau guys. Gimana ya, mental kalian masih aman? Dan di video kali ini gue bakalan jabarin ke kalian guys, ku tercintaku. Jadi guys, gue bakalan jabarin ke kalian secara tuntas ya, untuk agar kalian kedepannya harus lebih berhati-hati di dalam dunia cryptocurrency. Oke, pada saat ini, karena di dalam 2 bulan atau 3 bulan ke depan, ya kalau kita melihat dari buy data yang gue bakalan jabarin atau paparin di video kali ini, itu akan mengalami downtrend yang sangat panjang banget guys. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan infonya apa, kalian harus simak video ini agar kalian nggak menyesal guys, seriusan. Karena ini infonya perlu kalian banget tahu, dan kalian harus share video ini sebanyak-banyaknya agar orang tuh lebih tahu yang bermain di dalam dunia cryptocurrency. Oke? Tapi sebelum itu gue bakalan ingetin ke kalian, gue ngadain giveaway menuju 1 juta subscriber ya. Amin ya Allah, doain gue aja. Oke? Thank you banget yang udah support gue. Tapi gue ngadain giveaway di bulan ini ya guys. Jadi gue bakalan bagi-bagiin ke kalian 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Jadi masing-masing bakalan dapetin 500.000 nih. Lumayan banget kan? Padahal tuh syaratnya kalau kalian join, tinggal subscribe channel gua, follow Instagram gua, dan tinggalkan jejak di kolom komentar di setiap video gua sebanyak-banyak dan secapek jari kalian ngetik ya. Gue bakalan ngumumin tanggal 31 Mei di tahun 2022. Bang Akai, bangkai. Apa sih yang harus kita tahu nih? Aduh, gue sampai kepo nih gitu kan. Oke, jadi di video kali ini gue bakalan ngasih tahu data dan apa aja sih sebenarnya pemberitahuan. Jadi gini guys. Jadi baru-baru ini The Fed ya, hari ini dia tuh ngumumin bahwa data FOMC-nya dia keluar gitu kan. Nah, jadi kalau kalian mau, kalian tinggal search aja The Federal Reserve v.gov, kalian ketik aja, habis itu kalian masuk ke bagian segala macam kalender bla bla bla. Nah, kalau kalian scroll di sini ada dokumen terbaru ya. Di sini ada risalah FOMC dirilis 20 Mei di tahun 2022. Oke, jadi kalian ketik aja VDF ya. Dan ini dia. Nah, wih, keren kan ya? Silakan ya dibaca. Gue bakalan diamin video ini sampai habis. Sampai kalian selesai membaca ya. Gue scrollin aja ya kan. Kalian tinggal baca. Oke, gue kasih waktu 1, 2, 3. Ya udah selesai. Banyak banget ya, 12 lembar ya guys. Oke, biar kalian nggak terlalu pusing ya bacanya. Gue aja sampai pusing, sampai gue suruh temen gue translating dong, gue nggak bisa nih translating, translating dong please gitu kan. Cuman ya apa adanya, dan gue mencari menjalan pintas ya guys ya. Dan akhirnya gue nemu satu artikel yang sangat gurih-gurih nyoy menurut gue bahas, yaitu di sini guys. Risalah The Fed menunjukkan komitmen yang kuat untuk menaikkan suku bunga 0,50% di bulan Juni dan Juli. Jadi ini sangat menarik banget ya. Jadi di sini ada satu momen, ada wawancara dari perwakilan The Fed dan Yahoo Finance. Oke, ini bukan endorse atau membahas, tapi emang Yahoo Finance gitu kan. Nah, mari kita bahas bersama. Apa aja sih Bang isinya? Oke, sabar. Jadi guys, isinya itu adalah The Federal Reserve ini membuat komitmen yang sangat kuat untuk pergerakan 0,50% pada bulan Juni dan Juli. Jadi dia bakalan menaikkan suku bunganya guys, tanggal 0,50% di bulan Juni dan 0,50% lagi di bulan Juli. Nah, 2 kali kan? Ngeri nggak tuh? Nah, di sini dijelasin bahwa pada tanggal 4 Mei, jadi 4 Mei kemarin tuh kan ada rapat FOMC. Nah, hasilnya itu sebenarnya sama dengan apa yang diumumin tanggal yang baru ini, dirilis 20 Mei di tahun 2022. Jadi kalau kita tuh 26, kalau di Amerika tuh 25 gitu guys tanggalnya, oke? Nah, jadi di sini dijelasin bahwa pembuat kebijakan akan menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar 0,50% di kisaran target antara 0,75% dan 1% dalam upaya menurunkan inflasi. Nah, di sini itu
Itu kesepakatan utamanya. Dan yang kita tahu bersama bahwa di sini ada nih. Jadi di sini ada antara pejabat Fed. Jadi kesepakatan yang kuat di antara pejabat The Fed untuk pergerakan 0,50%. Lebih lanjut setidaknya 2 pertemuan berikutnya. Jadi dijadwalkan nih, catat baik-baik tanggalnya ya. Jadi mereka akan menaikkan itu tanggal 14 atau tanggal 15 bulan Juni dan tanggal 26 sampai atau tanggal 27 bulan Juli. Nah, catat baik-baik tuh guys. Nah, di sini jelasin juga sebagian besar peserta menilai bahwa kenaikan 50 basis poin dalam kisaran target kemungkinan akan sesuai pada beberapa pertemuan berikutnya. Wah, gila gak sih? Jadi pada intinya guys, semua apa yang dirapatkan di tanggal pertemuan tanggal 4 Mei kemarin itu datanya benar-benar sesuai dengan apa yang dirilis tanggal 25 atau hari inilah bahasanya kalau di Indonesia ya gitu kan. Dan menurut gue tuh itu suatu sangat kebanggaan sih karena jarang-jarang loh The Fed mengumumkan hasil meetingnya sama dengan apa yang dirapatkan gitu guys. Nah, apalagi nih yang harus kita poin utamanya. Oke, jadi itu sih sebenarnya akan menaikkan suku bunga. Dan kalau misalkan kalian lebih mau masuk lagi mengerti gitu kan. Jadi guys, kenapa sih seperti itu? Karena ini kan tingkat inflasi kan tinggi banget nih. Tinggi banget. Jadi orang tuh pada agak ngeri untuk masuk di dalam dunia perkriptoan saat ini gitu. Agak ngeri guys, sumpah agak ngeri ya. Agak ngeri banget. Nanti gue jabarin lagi lebih dalam lagi ya. Nah, di sini juga dijelaskin banyak banget nih. Bentar, apa ya? Bentar. Oke, jadi yang kedua, jadi inflasi tetap menjadi perhatian mendesak bagi pejabat The Fed yang diperumit oleh pertama invasi Rusia ke Ukraina. Dan yang kedua adanya lockdown, jadi adanya lockdown di area Cina. Jadi masih tentang pembahasan tentang COVID guys. Jadi di Cina tuh sekarang ada area yang di lockdown. Jadi perputaran ekonominya agak menurun dong. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi salah satu alasan tuh The Fed tuh ngirat kayak, bentar, apaan nih gitu kan? Jangan nyalain kita terus gitu. Enggak, ini tuh ada bagian-bagian eksternalnya juga, ada bagian internalnya juga gitu kan. Seperti itu. Jadi wajar dong kalau misalkan saya naikin 0,50% gitu kan per pertemuan. Jadi jangan salahin gua. Oke guys, itu seperti itu. Jadi ya ini tuh kayak apa ya? Bahasa orang tuh kali kayak lempar mangga sembunyi tangan. Gimana sih peribahasa itu? Pokoknya intinya kayak gitulah. Mereka yang melakukan tapi nggak mau disalahin. Kadang tuh ada yang kayak gitu tuh, ya kan? Oke, terus apa lagi sih bang untuk kedepannya nih? Nah, ini kan by datanya. Jadi otomatis apa yang harus dilakukan oleh si The Fed ini ya mereka bakalan ngurangin pembelanjaan utang. Itu doang sih sebenarnya, bakalan ditarik-tarikin sama dia. Gitu. Jadi ini sangat berpengaruh kepada market. Dan di sini juga gue bakalan jabarin datanya. Jadi kalau misalkan kita melihat ya, sesuai dengan yang pernah gue bilang kemarin, itu bahwa si Bitcoin ini dia benar-benar stagnan di antara 30.800 yang gue lihat ya. Jadi beberapa di bulan Mei ini aja itu tuh benar-benar nggak mau naik-naik guys. Dari 30.000 tuh gitu, 30.800 tuh mentok aja. Saya tuai aja terus di situ. Naik di 30.500, turun di 30.500, habis itu turun lagi sekarang di 29.000 gitu. Dan kalau misalnya kita melihat di sini itu chartnya turun banget gitu. Dan ya endingnya sebenarnya persoalannya gini bang. Oke bang, nggak usah lama-lama deh, nggak usah bertele-tele gimana. Jadi bang, menurut abang nih ya, misalkan kalian nanya ke gua gitu kan, menurut abang nih apa yang kita harus lakukan? Oke, jadi gua mencakup diri gua sendiri. Jadi yang gua lakukan sekarang itu adalah gua menarik dulu untuk portofolio gua. Jadi untuk saat ini gue bakalan mengurangi portofolio gue 2-3 bulan ke depan. Udah itu aja. 2-3 bulan ke depan tuh gue bakalan tarik-tarik dulu portofolio gue. Jadi gue mengambil kayak aset gue untuk gue jadikan sebagai kayak dana darurat aja. Karena guys, ini kan kejadiannya contoh invasi ke Rusia, belum lagi lockdownnya Cina, dan itu belum lagi
bahan baku di sana tuh lagi mahal banget segala macam, dan itu bakalan kena ke Indonesia. Lu bayangin kalau misalnya di Indonesia bahan bakunya sangat tinggi, ya, oke? Sedangkan permintaan orang tuh lebih banyak. Nah, maksudnya gini. Contoh misalkan bahan baku mie ayam gitu. Padahal orang bahan bakunya lagi banyak nih. Jadi karena bahan bakunya bahan bakunya lagi mahal nih ya kan. Otomatis para pedagang mie ayam ini itu ngeluh, aduh gimana nih mau naikin harga juga agak susah, enggak dinaikin harganya kita yang rugi gitu kan. Tapi sedangkan di sisi lain permintaan nih banyak banget gitu guys. Dan lu bayangin aja kalau misalnya lu beli mie ayam yang awalnya 10.000 sekarang jadi tiba-tiba jadi 10.000 jadi 20.000. Ngeri nggak tuh kan? Makanya sekarang tuh gue berpikir solusi utamanya kayaknya gue harus keluar dulu, ngurangin portofolio gue dulu. Itu yang paling aman untuk menjaga dana darurat gue, dalam artian kayak ya udah kalau misalnya ada apa-apa, misalkan di Indonesia lagi ada musibah atau bahan baku lagi mahal dan harga lagi naik drastis segala macam, ya gue udah nggak ada masalah lagi gitu kan. Dan karena kenapa gue tarik, karena gue lebih khawatir ini lagi nyunsep lagi, karena ini gila. Kalau kalian tahu nih ya, chartnya ini udah menandakan itu udah bakalan boom udah gitu kan. Udah bakalan turun, udah bukan naik lagi, ini mau bakalan nyunsep guys, nyunsep sehabis-habisnya. Tapi kalau misalkan dari sebenarnya yang kita lihat catatan resmi yang kalau gue lihat sih sebenarnya di angka 25.000 sampai di angka 23.000, bayangin gitu guys. Jadi nggak nyampe di 20.000 dolar sih menurut gue Bitcoin bakalan crash. Cuman kalau misalkan dilihat daripada indikasinya kayaknya sepertinya bakal mentok di harga 23.000 dolar, dan itu sangat-sangat jauh, udah lumayan banget karena 29 ke 25.000 ke 23. Tapi target setengah. Jadi kalau misalkan nih guys ya, ini kan 29. Kalau misalkan dia turun lagi menuju ke 25.000 ya, turun, anggap lagi nih nggak usah 25.000 deh, ke 27.000 udah goodbye, udah itu pasti bakalan menuju ke 25.000 guys, udah. Dan di situ saatnya kalian bisa mencicil lagi ya, oke, maksudnya masuk lagi dalam dunia market seperti itu, karena itu udah lumayan gitu. Tapi misalkan nih budget kalian yang awalnya itu 1 juta, nah kalian masuknya itu jangan 1 juta gitu, masuknya itu anggaplah anggaran kripto kalian tuh 500.000 aja. Nah gitu guys. Nah 500.000 ini sisihkan buat dana darurat kalian untuk buy cash gitu. Maksudnya cash aja gitu. Jadi masukin dana kripto kalian 500.000. Nah kalian nyicil tuh. Jadi kalau misalkan udah masuk di harga 25.000 dolar, udah dari budget kalian yang 500.000 itu, kalian masuk lagi tuh nyicil 250.000. Ketika kalau dia turun ke harga 23.000 dolar, cicil lagi 250.000 di situ gitu guys. Dan kalian bisa kembangin dana kalian, alokasikan berapa, intinya kayak gitu. Jadi yang solusi gue adalah kurangin portofolio kalian ya, baik di saham, baik di cryptocurrency, untuk menjaga-jaga aja kali aja, takutnya di Indonesia juga bakalan kena. Dan biasanya sih kalau misalnya di luar sana udah kena, ya otomatis bakalan masuk juga ke Indonesia. Biasanya seperti itu, karena di Indonesia kemarin suka terlambat kan. Contoh misalkan kasus kemarin yang bahan bakar udah di luar negeri udah pada naik, di Indonesia Pertamina masih membackup, tapi Pertamina udah pasrah karena udah nggak bisa, dananya udah habis segala macam. Akhirnya ketika langsung harganya naik, masyarakat lagi langsung pada protes gitu kan. Seperti itu. Jadi jangan sampai itu terulang lagi. Dan karena gue udah bahas ini, kalian harus kasih tahu ke semua keluarga kalian, share video ini sebanyak-banyaknya agar orang yang bermain kripto, orang yang bermain saham, orang yang bermain yang duit cashnya dialihin ke dunia kripto, ayo kurangin dulu portofolio kalian, oke? Kurangin dulu portofolio kalian. Dan kalau misalkan kalian anggarin masuk dalam, yang kedua, kalau misalkan kalian anggarin masuk dalam dunia cryptocurrency, kalian harus masukin 50% daripada anggaran kalian ya. Jadi jangan terlalu banyak dulu gitu, karena memang market sekarang lagi susah untuk ditebak. Oke, gitu aja kayaknya, karena udah panjang lebar gue ngomong bacot-bacotan gue. Tapi semoga aja ini sebenarnya bisa menjadi solusi kepada kalian, karena ini gue ngejelasinnya juga karena by data ya. Jadi banyak banget banyak banget para ahli juga. Kalau misalkan kita melihat di sini nih, si Ryoshi juga ya, kalau misalkan kalian bilang ya, di sini juga dia bilang bahwa
nih, kalau misalkan nih, I remain bullish ya. Jadi sebenarnya dia bilang saya tetap optimis tentang masa depan Bitcoin. Oke, semua sama aja orang bisa optimis, tapi dia bakalan menunggu di tes bagian bawah $20.000, 14.000, 11.000, 9.000 bahkan. Jadi menurut gue secara pribadi sih sebenarnya memang para para orang di luar sana, orang kaya di luar sana tuh gila, mereka tuh udah menunggu-nunggu banget. Jadi banyak yang menanti-menantikan emang saatnya Bitcoin tuh langsung bisa crash gitu dengan pengaruh-pengaruh atau drama-drama The Fed misalkan, negara-negara lain, bla bla bla. Jadi saran saya ini kalian harus tetap melek dengan kondisi seperti ini agar kalian nggak ketinggalan dan nggak terlalu rugi di dalam investasi, dalam dunia investasi seperti itu. Jadi itu tanggapan gue dan respon gue dan solusi gue untuk kalian semua, oke? Jadi seperti itu aja video kali ini. Tetap semangat ya. Kita tepuk tangan dulu buat kalian ya. Sudah berjuang, tetap semangat meski nyangkut. Tapi ingat tetap semuanya dan harus katakan apa? Wow, amazing sekali ini, boy. Oke, titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.